Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Nur Rahmatul Fadila dengan NIM 2241104022246. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Qiraatul Kutub Tarikh yang diampu oleh Bapak Nur Khalis SHI MH, di mana pada video ini saya akan membacakan salah satu qiraah yang terdapat pada kitab Tarikh Madinah, dan qiraah yang saya pilih adalah qiraah yang keempat. Di video ini saya akan membacakan qiraah tersebut, kemudian saya akan membacakan arti dan penjelasan dari arti tersebut, dan terakhir saya akan menjelaskan beberapa kaidah nahwiyah yang terdapat pada salah satu lafal atau kalimat yang terdapat pada kitab tersebut. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaruh tilafi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi wa ma nukila fihi minal ittifaqi minhum intaha. Akhbarona Abu Azu Qaratakin Nubnul As'ad ibnil Madquri al-Asjiyu bibahdada. Amba'ana Abu Muhammadil Hasan ibnu Aliyil Jauhariyu. Amba'ana Ali ibn Muhammad ibn Lu'lu. Amba'ana Muhammad ibn Husaini bin Syahriyar Abu Bakrin. Nabba'ana Amr ibn Ali ibn Yahya bin Kasir. Nabba'ana Abu Asimin. Ana ibn Jurayji an Abi Salamata. An Az-Zuhriyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrohot tarikho hina qodimal madinata fi syahri robingil uli intaha. Qala Abu Khafsin wa qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinata yaumal isnaini nginda irtifangi an-nahari li sintai asyrota lailatun min robingil awali wa huwa ibnu salasati wa khamsina sannatun qadha fi hadhir riwayati wa hiya mursalatun. Selanjutnya artinya penyebutan perbedaan para sahabat, semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka, dalam menetapkan penanggalan, dan apa yang diriwayatkan dari mereka mengenai kesepakatan dari hal itu selesai. Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Azzi Qaratakin bin Al-As'ad bin Al-Madhkur Al-Azdi di Baghdad. Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Lu'lu. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Husain bin Syahriyar Abu Bakar. Telah mengabarkan kepada kami Amru bin Ali bin Yahya bin Kasir. Telah mengabarkan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Jurayj dari Abu Salamah dan Al-Zuhri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai penanggalan atau sejarah Hijriah itu ketika beliau tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Abu Hafsah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Senin ketika matahari mulai naik atau menjelang siang pada malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal saat usia beliau 53 tahun. Demikian dalam riwayat ini, dan riwayat ini itu mursal atau sanadnya terputus antara tabi'in dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait isi kandungannya. Dzikru ikhtilafi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi. Kalimat ini tuh menggambarkan bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan awal mula penanggalan Islam. Misalnya, apakah dimulai dari Hijriah atau kelahiran Nabi ataupun dari dimulainya kenabian. Ini menunjukkan bahwa ijtihad atau usaha berpikir para sahabat yang berbeda-beda dalam menentukan suatu hal. Wa ma nukila fihi minal ittifaqi minhum intaha. Jadi setelah disebutkan adanya perbedaan, kalimat ini itu menegaskan bahwa ada juga riwayat yang menunjukkan mereka pernah sepakat,
tentang bagian tertentu dari penanggalan itu. Kata intaha ini tuh sebagai tanda bahwa pembahasan tentang ini itu telah selesai. Akhbarona Abul A'zu Qarotaki Ibnul As'adi Ibnil Madhkuril Azjiyu bi Baghdada Amba'ana Abu Muhammadil Hasan bin Ali al-Jauhari Amba'ana Ali bin Muhammad bin Lu'lu Amba'ana Muhammad bin Husaini Syahriyarah Abu Bakrin Nabba'ana Amr bin Ali bin Yahya bin Katsir Nabba'ana Abu Asimin Ngani bin Jurayji an Abi Salamata an Az-Zuhriyu, di mana kalimat ini itu berisi sanad atau mata rantai perawi hadis, siapa saja yang meriwayatkan berita ini, lalu semua nama di atas adalah ulama dan atau perawi hadis yang disusun berurutan dari yang terakhir meriwayatkan sampai ke sumber asalnya, yaitu Az-Zuhri, dan metode menyebutkan sanad yang seperti ini merupakan standar dalam riwayat hadis untuk menjaga keaslian dari berita tersebut. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arrohut tarihu hina qodimal madinata fi syahri Rabiul Uli, ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW itu menetapkan permulaan sejarah Islam itu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah yang bertepatan di bulan Rabiul Awal, yang merupakan penjelas bahwa penanggalan Islam itu bersangkutan erat dengan peristiwa hijrah atau bulan kelahiran Nabi dan atau kenabian atau mulai diangkatnya beliau menjadi Nabi. Lalu ada kata intaha, ini itu menandakan bahwa kutipan atau riwayat sampai di sini atau selesai biasanya itu dipakai oleh ulama atau penulis kitab untuk menandai sebuah kutipan. Qala Abu Hafsin wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata yaumal isnaini indartifangi annaha lisintai ngasyrota lailatun min Rabiul Uli wa huwa ibnu salasi wa khamsina sanatun. Di sini juga dijelaskan bahwa Abu Hafsah itu memberikan informasi tambahan, yaitu mengenai hari tibanya Rasulullah SAW di Madinah, yaitu pada hari Senin, dan waktu tibanya itu setelah terbit matahari hingga menjelang siang, yang bertepatan dengan tanggal 12 malam Rabiul Awal, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika usia Nabi itu berusia 53 tahun. Hal ini juga menjadi penguat tentang momen penting dalam sejarah Islam atau peristiwa hijrah Nabi sebagai peristiwa besar. Qadha fi hadhir rawayati wa hiya mursalatun. Jadi riwayat ini tuh berstatus mursal, yaitu mursal di sini tuh berarti ada potongan dalam rantai sanad, yakni seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang menghubungkannya. Secara hukum, hadis atau riwayat mursal ini itu kurang kuat dibandingkan dengan hadis yang bersambung atau yang biasa disebut dengan musnad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah nahwiyah yang terdapat pada salah satu lafal yang ada di dalam kitab ini, yaitu kata dzikru ikhtilafi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi, dan lafal wa manukila fihi minal ittifaqi minhum intaha. Yang pertama yaitu lafal dzikru ikhtilafi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum fit tarikhi, yang dimana kata dzikru ini itu merupakan kalimat isim yang menjadi mubtada karena berada di awal kalimat, termasuk isim marfu yang ditandai dengan dhamma. Lalu ada kata ikhtilafi sahabati merupakan susunan idhofah di mana ikhtilafi ini menjadi mudhof dan as-sahabati ini menjadi mudhof ilaih. Dan i'rabnya ini i'rab majrur karena dan ditandai dengan kasroh. Lalu ada kata rodiya merupakan fi'il madhi atau kata kerja lampau dan merupakan fi'il mabni karena lalu ada
kata Allahu yang menjadi fangil dan fangilnya ini itu menjadi isimnya itu isim marfu yang ditandai dengan dhammah karena pelaku fangil di sini itu atau karena pelaku pekerjaan ini atau fangilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ta'ala yang merupakan fi'il madhi lagi. Yang selanjutnya ada kata anhum yang merupakan susunan jar majrur di mana ngannya ini menjadi huruf jar yang berfungsi untuk membuat isim sesudahnya menjadi majrur. Ada kata hum yang menjadi kalimat domir atau kata ganti jamak. Lalu majrurnya di sini itu menunjukkan kepada para sahabat. Lalu ada kata fitarihi. Fitarihi ini susunan jar majrur juga. Yang terakhir ada kata intaha merupakan fi'il madhi yang berarti selesai. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa pembahasan tentang masalah ini itu sudah selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.